Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Aisyah Diana Putri dan Alvina Damayanti. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang manajemen utang dan investasi daerah. Manajemen utang daerah merupakan suatu proses penyusunan dan pengimplementasian strategis pengelolaan pemerintah daerah yang terkait dengan upaya memperoleh dana pinjaman pada tingkat risiko terkendali dan biaya terendah serta menggunakan pinjaman tersebut secara efisien dan efektif. Utang daerah salah satu komponen pembiayaan APBD dan harus dilaporkan dalam rencana pemerintah daerah. Selanjutnya ada jenis utang daerah. Yang pertama ada utang jangka pendek, yaitu di mana pinjaman untuk menutupi defisit dalam aliran kas dan harus dikembalikan secara penuh dalam waktu setahun. Kedua, utang jangka menengah, pinjaman yang dapat digunakan untuk membiayai proyek penghasilan non pendapatan dan harus dikembalikan secara penuh selama periode yang tidak melebihi masa jabatan kepala daerah. Ketiga, ada utang jangka panjang, pinjaman yang dapat digunakan untuk membiayai proyek penghasil pendapatan dan harus dengan persetujuan DPRD. Masa jatuh tempo utang ini lebih dari 1 tahun. Selanjutnya ada manfaat utang. Pertama, memperbaiki struktur neraca. Kedua, memperbaiki struktur fiskal, yaitu untuk pembiayaan anggaran defisit. Ketiga, menjaga kesinambungan fiskal. Keempat, membiayai investasi yang membutuhkan dana besar untuk akselerasi pembangunan. 5. Membangun prasarana publik yang dapat menghasilkan penerimaan untuk pembayaran kembali utang. 6. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dan terakhir, mengoptimalkan manajemen kas daerah. Selanjutnya ada risiko utang. Terdapat beberapa jenis risiko utang yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah, yaitu risiko pasar, di mana risiko yang timbulnya terkait dengan pertumbuhan pasar seperti pertumbuhan tingkat suku bunga. Kedua, risiko perpanjangan utang. Risiko utang terkait dengan diperpanjangnya utang dengan biaya bunga yang tinggi atau tidak dapat diperpanjang sama sekali. Risiko likuiditas adalah risiko yang terkait dengan keadaan aset likuid yang tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban atau kesulitan organisasi untuk memperoleh tambahan kas melalui utang jangka pendek. Risiko kredit adalah risiko tidak terbayarnya hutang. Risiko perjanjian, kerugian potensial yang mungkin ditanggung pemerintah sebagai mitra jika gagal memenuhi ketentuan dalam perjanjian dengan pihak lain. Risiko operasional, risiko yang diakibatkan oleh kegagalan operasi, meliputi kesalahan transaksi. Risiko pendanaan, risiko yang berkaitan dengan kesulitan akses pasar untuk memperoleh pembiayaan utang ketika pemerintah memerlukan dana untuk pembiayaan anggaran. Selanjutnya ada prinsip manajemen utang daerah. Ada prinsip efisiensi dan efektivitas biaya, prinsip kehati-hatian, diversifikasi, transparansi dan akuntabilitas, bebas ikatan, menjamin kesinambungan fiskal, mekanisme APBD, dan menunjang pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya ada sumber utang daerah. Yang pertama ada utang jangka pendek. Dalam negeri ini melalui penerbitan obligasi daerah dalam mata uang rupiah, dan luar negeri melalui perjanjian penerusan utang. Yang kedua, utang jangka pendek meliputi pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, dan lembaga keuangan dalam negeri. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Obligasi daerah. Obligasi daerah yang diterbitkan dapat berupa obligasi dengan sistem bunga konvensional maupun obligasi berbasis syariah atau sukuk. Pengelolaan obligasi daerah yaitu yang pertama ada penetapan strategi dan kebijakan pengelolaan obligasi daerah termasuk kebijakan pengendalian risiko. Yang kedua, perencanaan dan penetapan struktur portofolio pinjaman daerah. Yang ketiga, penerbitan obligasi daerah. Yang keempat, penjualan obligasi daerah melalui lelang dan atau tanpa lelang. Yang kelima, pembelian kembali obligasi daerah sebelum jatuh tempo. Yang keenam, pelunasan. Dan yang terakhir, aktivitas lain dalam pengembangan pasar perdana dan pasar sekunder obligasi daerah. Suku atau obligasi daerah. Suku atau obligasi syariah itu berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI nomor 32 atau DSN MUI 9 2000
2. Suku atau obligasi syariah didefinisikan sebagai surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan perusahaan kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Jenis-jenis obligasi syariah yaitu yang pertama ada obligasi mudharabah, yang kedua obligasi musyarakah, yang ketiga obligasi ijarah, yang keempat obligasi istisna, yang kelima obligasi saham. Manajemen investasi daerah. Investasi daerah merupakan pengeluaran daerah yang dilakukan dalam rangka memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. 3 tujuan utama dilakukannya investasi daerah yaitu untuk memperoleh keuntungan investasi, untuk keamanan aset daerah, untuk mengoptimalisasi kas dan menjaga likuiditas keuangan. Investasi daerah bersifat luas, meliputi yang pertama, yaitu investasi aset keuangan, antara lain deposito, saham, obligasi, suku, reksadana, surat berharga lainnya, dan penyertaan modal. Yang kedua, investasi aset non-keuangan, meliputi aset berwujud dalam bentuk aset tetap, antara lain tanah, bangunan, jalan, irigasi, dan jembatan. Investasi aset tidak berwujud antara lain sumber daya manusia, database, dan sistem informasi. Investasi aset keuangan. Investasi aset keuangan dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama berdasarkan jangka waktunya, terdiri atas investasi jangka pendek, yaitu kurang dari 1 tahun, dan yang kedua investasi jangka panjang, lebih dari 1 tahun. Yang kedua berdasarkan sifat kepemilikannya, terdiri atas investasi permanen dan investasi tidak permanen. Risiko investasi. Yang pertama itu ada risiko kredit. Risiko yang terkait dengan kegagalan pinjaman dana pemerintah untuk mengembalikan dana yang dipinjam saat jatuh tempo. Yang kedua, risiko likuiditas. Risiko likuiditas terkait dengan kemudahan untuk menjual instrumen investasi sebelum jatuh tempo tanpa menderita kerugian. Yang ketiga yaitu risiko pasar dan suku bunga. Risiko yang terkait dengan penurunan nilai investasi yang disebabkan terjadinya perubahan pasar keuangan. Dan yang terakhir, risiko reinvestasi, yaitu risiko ini terjadi jika pendapatan dari investasi tidak dapat diinvestasikan kembali dengan tingkat keuntungan yang sama dengan dana pokok yang diinvestasikan. Prinsip manajemen investasi daerah. Yang pertama itu ada legalitas. Investasi daerah harus memenuhi aspek legalitas, misalnya undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah. Yang kedua, keamanan. Keputusan investasi daerah harus mempertimbangkan aspek keamanan investasi. Keuangan daerah harus dilindungi dari kerugian. Yang ketiga, likuiditas. Seberapa mudah investasi tersebut dapat dicairkan kembali menjadi kas tanpa mengalami kerugian berarti. Yang keempat, keuntungan. Investasi yang dilakukan daerah harus memberikan keuntungan yang optimal. Yang kelima, kesesuaian. Karena organisasi Pemda bukan seperti perusahaan bisnis, bukan juga lembaga keuangan, maka tidak semua jenis instrumen investasi cocok untuk daerah. Sekian presentasi dari kelompok 12. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.